Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Kembali lagi kita kuliah ini di perkuliahan ke-13. Dua kali lagi karena selesai materi. Tiga kali terakhir ya. Sebelum kuliah saya sampaikan ini ada evaluasi pembelajaran. Jadi diharapkan mahasiswa bisa mengisi evaluasi pembelajaran ini supaya bisa ditahu mana yang baik dan mana yang kurang bagus dari cara pengajaran saya supaya bisa diperbaiki ke depannya. Supaya perbaikan. Ini sudah ada satu orang, baru satu yang isi. Ada. Oh, lima. Tak ada lima jawaban. Jawabannya benar. Ini NPM, tak kuliah. Nah, kelas apa? Kelas A ya, kelas A. Mata kuliah dijawab ada tiga. Ada lima mata kuliah geometri jalan ya. Nah, ini semesternya. Tahun ajaran, kejelasan, ya, ada yang kurang jelas 20%. Nah, ini yang perlu dilihat apa solusinya. Ya, dia harapkan ada usulan-usulannya. Kalau kurang bagus, misalnya ini kejelasan dalam penyampaian materi ya perlu masukan-masukan. Apa namanya saran untuk perbaikan. Nanti di bagian akhir itu ada masukan. Silakan akan sampaikan ide-idenya. Ada biasa tidak. Ya, kalau suara ini ada kurang jelas juga ini 40%. Jadi apa ini? Kalau ini netral dan dikuasai. Ini netral ke atas. Ini ya, di atas. Jadi kalau ada yang hijau dan apa ini? Ungu ya, nah itu perlu ada perbaikan. Ya, dan ungu. Jadi masukannya kalau ada yang kurang tinggal tulis apa. Eh, berkaitan dengan suara tidak ada solusinya. Apa yang dijawab kurang, kurang jelas apa solusinya. Berikan masukan sini. Kalau ini masukannya supaya kumpul tugas, ya nilainya bagus. Jadi yang kumpul tugas ya, yang masukan ini nilai. Nanti di sini ada Excel, kehadiran, dan tugas. Ini sudah Bapak periksa. Yang kelas B sudah saya periksa, kelas A ini lupa saya periksa. Nanti saya periksa sebentar atau besok. Ya, tugas-tugasnya nanti akan terisi di sini. Ya, yang sudah kerjakan akan bagus nilainya. Nah, jadi itu tadi masukannya. Nah, penilaian berkaitan dengan tugasnya. Nah, jadi yang lain yang belum isi, nah, saya baiknya diisi ya, supaya bisa dilihat apa yang kurang, apa yang baik dalam proses pengajaran kita dalam kuliah satu semester untuk apa namanya perbaikan ya untuk mengajar semester depan. Kami harapkan ada usulan solusi kalau kurang bagus, kurang nilainya di jabatan umum itu ya berikan solusi, berikan apa tawaran solusi supaya diperbaiki. Ya, terima kasih atas masukannya. Kemudian kita masuk kuliah ke 13. Ini absen dulu kalau begitu. Ada yang masuk ini 05. Hari Adasa berapa NPM ini Hari Adasa? Abdul Razak. Tiga, Ini ya Hari Adasa berapa NPM? 32 Pak. 32. Ah, mana 32 ini?
Terus siapa lagi? Abdul Razak 13. Yusuf Pak, Yusuf. Pak MPM Yusuf, ya 2005 dicari 10 11 Pak. dari namanya susah. Ini Yusuf Irianti berapa NPM? Alan Dedi Fasio, oh ini Irianti Tanggalang Trianti Pak 2005 10 15. 12. Ya. Alan Pak 10 20 10 Alan. 10 20 Pak. Iya. Udah? 28 ya 28. Pari. Ya. Kita lanjut ke perkuliahan dan ke 13. Nah, ini ada tugas. Nanti saya periksa tugasnya. Sudah ada yang dikerjakan sebelum. Kelas angkatan berapa saja kerjakannya? Baru 4 orang. 15, 05, 07, 11. Bisa periksa sebentar atau besok. Jawabannya, ini sudah ada jawabannya di sini. Nah, pertanyaannya di sini. Pertanyaannya, nah, ini sudah ada. Yang kedua saja. Kita lihat sini. Ini jelaskan persimpangan, apa itu persimpangan, tujuan persimpangan, bentuk pengendalian konflik persimpangan, apa saja parameter perencanaan, jelaskan, tipe persimpangan ada 4, 3 bentuk persimpangan, 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan. Ah, ini salah ini. Saya bukan teknik dia jawab ini. Saya tulis apa? Apa yang terkait dengan karakteristik lalu lintas? Ada jawabannya di materinya. Apa yang terkait dengan volume lalu lintas, kecepatan rencana. Ah, ini bukan ini jawabannya. Ini kendaraan rencana, salah ini. Jawabannya salah ya. Nah, untuk diperbaiki yang salah. Nah, kita lihat jawabannya ini ada di sini, perencanaan geometrik. Definisi, ini persimpangan, pertemuannya percabangan, 2 atau lebih. Fungsinya fasilitas untuk pergerakan lalu lintas. Sudah ada definisi, penjelasan fungsinya juga sudah ada. Tinggal copy paste. Kalau saya blok, copy, nah paste bisa. Selesai jawabannya dapat. Nah, materi ini membahas tentang kebijakan, ketentuan umum, teknis perencanaan, tipe konfigurasi persimpangan, dan prosedur perencanaan. Nah, ini kebijakan perencanaannya dari aturan menteri ini. Silakan dibaca. Peraturan Menteri PU nomor 19 2011. Nah, ini persyaratan teknis jalan dan kriteria teknis jalan. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ada ketentuan umum perencanaan. Nah, ini bisa dibaca. Persimpangan harus dirancang, diperhatikan dengan kesederhanaan dan keseragaman. Yang pertama. Yang kedua ini perencanaan teknisnya bisa menjaga kemampuan keterbatasan pengguna jalan. Ada pengemudi, pejalan kaki, kendaraan. Nah, nomor 3, minimalkan jumlah titik konflik antara kendaraan dengan kendaraan yang lain, dan termasuk dengan pejalan kaki. Silahkan.
Sudah ada materinya, tinggal dibaca. Bagaimana ketentuan umum perencanaan, ya, prinsip-prinsip perencanaannya. Nomor 4, ini ada ketentuan umum lainnya ada. Nah, ini parameter perencanaan, ini jawabannya. Nah, apa parameter perencanaan? Nah, ini agak berbeda dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kecepatan rencana, kendaraan rencana. Nah, ini yang pertama bukan kecepatan tapi topografi. Ditambah ya topografi, tapi topografi ini berkaitan dengan medan jalannya. Ada datar, ada berbukit, ada pegunungan. Nah, ini sudah tabelnya. Untuk datar di bawah 10%, bukit 10 sampai 25%, gunung di atas 25%. Pertama topografi, yang kedua kecepatan rencana. Nah, ini lagi dibahas kembali ya, parameter perencanaan. Kecepatan rencana harus ada berapa yang direncanakan kecepatan kendaraan, kecepatan yang direncanakan dan kendaraannya. Kemudian juga kendaraannya juga harus direncanakan, kendaraan apa yang lewat di jalan ini, di persimpangan, supaya bisa berbelok. Kendaraan besar atau kecil, nah ini harus sesuaikan dengan kendaraan apa yang lewat, sehingga jalannya bisa memenuhi kendaraan tersebut. Jalannya bisa, kendaraan sesuai ya, tidak macet. Ini perlu dipertimbangkan. Ini tipe persimpangan. Nah, kalau ditanya tipe persimpangan, ada 4. Ada tipe Y, persimpangan Y, ada tipe T, persimpangan T, ada tipe X, persimpangan X, dan lebih. Persimpangan 5 ini. Jadi, kalau jawabannya salah, ya selesaikan. Dari mana jawabannya dia buat? Gas, tabung. Kan saya mau isi. Ya, Kalau dari, dia berangkat, kalau jawabannya yang kurang, ya sesuaikan ya. Isi itu loh, Le. apa sana udah pakai? Yang masuk bentuk persimpangan, nah ini Bisa bentuk persimpangan. isi itu soalnya. Ada jawabannya. Renol Ya. Renol. Ada yang tidak ada lampu merahnya, persimpangan tersebut tidak bersinyal. Nah, bundaran ada yang ada lampu merahnya, ini disebut apil, dan persimpangan tidak sebidang. Apa faktor yang pengaruh perencanaan? Nah, ini jawabannya sudah ada di sini. Walaupun pertanyaan banyak di tugas, tapi jawabannya sudah ada. Ada 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan. Bukan filsafat ya, dari karakter lalu lintas sampai faktor manusia. Itu juga faktor yang mempengaruhi perencanaan. Ditanya yang berkaitan karakteristik lalu lintas. Apa yang berkaitan dengan karakteristik lalu lintas? Nah, ini jadi belokan sampai keadaan persimpangan. Apa yang kaitan dengan volume lalu lintas ya? Bukan volume yang dijelaskan, tapi apa yang terkait dengan volume? Itu jumlah dan lebar lalu lajur ya, sampai jenis pengendalian lalu lintas. Apa yang terkait dengan kecepatan kendaraan? Rencana kendaraan ini. Semua elemen geometrik jalan dan jarak pandang. Apa yang terkait dengan kendaraan rencana? Apa yang terkait ini berkaitan faktor yang pengaruh perencanaan. Nah ini lebar kendaraan sampai tinggi kendaraan, sampai area lintasan juga ini bahas. Ini berkaitan dengan kendaraan rencana. Ada bahkan 5 berat kendaraan. Kemudian apa yang terkait dengan topografi lingkungan? Nah ini sudah ada jawabannya. Yang terkait dengan hal itu ya pemilihan trase jalan sampai bentuk penampang melintang jalan. Apa yang terkait dengan ekonomi? Ya, ini faktor yang pengaruh perencanaan. Terkait ekonomi yaitu ya ini faktor ekonomi tentunya keuntungan. Keuntungan ya yang sepadan dengan lalu lintas pengguna jalan. Ada keuntungan. Nah, yang terkait dengan faktor manusia, nah ini terkait dengan faktor manusia cenderungan untuk tindakan mengikuti biasa Anda sampai akan menjadi bingung ketika dikejutkan tiba-tiba. Nah ini hal-hal yang berkaitan faktor manusia, ya, khususnya yang membahas faktor yang mempengaruhi perencanaan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan ini terkait dengan faktor manusia. Faktornya pada manusia. Kalau faktor yang mempengaruhi perencanaan terkait kendali lalu lintas, nah ini apa yang terkait dengan kendali lalu lintas ya berkaitan dengan kapasitas persimpangan. Ini sudah ada jawabannya sampai lajur belok khusus. Nah, ini kendali lalu lintasnya. Kalau jarak dan kebebasan pandangan, nah, ada pembahasannya ini.
tidak ada kebebasan pandangan. Jadi ada tinggi mata kendaraan, pengendaranya, jadi ini bisa kelihatan kendaraan di sebelah. Kalau gunung ya terhalang. Ini perlu perencanaan juga. Ada kebebasan pandang. Nah ini teknisnya dalam bentuk tabel sudah ada. Kendaraan berjalan dengan kecepatan 20 sampai 60 sudah ada ini. Antar kota atau perkotaan, ada pengaturan sinyalnya, dan pengaturan stop sudah ada standarnya. Ini ketentuan teknis, segitiga pandangan. Nah ini harus terlihat kendaraan sebelah. Kalau tidak ada penghalang ya bagus bisa terlihat. Ya. Bisa terlihat kendaraan ini di kanan dan kiri bisa terlihat dan perlu diatur ini. Itu ketentuan teknis dalam pandangan. Buat pandangan henti harus diperhatikan. Apalagi tidak ada sinyal sini lampu merah harus hati-hati. Garis pandangan. Tabel pengaturan dengan sinyal berapa meter. Untuk kecepatan kendaraan 20 sudah ada datanya. 30 km per jam, 40, 60 km per jam sudah ada. Berapa meter pengaturan dengan sinyal dan pengaturan stop berapa meter. Nah, itu berkaitan ketentuan teknis dalam cara pandang. Kemudian alignment horizontal, ini pembahasan alignment horizontal berkaitan dengan apa namanya belokannya, tikungan berkaitan dengan tikungan. Alignment horizontal berkaitan dengan trase jalan, dengan jalannya berbelok. Ini ada perhitungannya untuk alignment horizontal. Jadi teori-teori semacam ini baru 10%, 10-20% bisa ditangkap ya. Jadi agak sulit bisa memahami dengan benar, dengan sempurna kalau hanya mendengarkan. Ya, dan untuk bisa meningkatkan pengetahuan Anda, maka perlu latihan. Latihan ya, langsung lakukan perencanaan atau perhitungan, perencanaan geometrik jalan. Latihan bisa dapat 70-80% dan bisa menjadi 100%, 90-100% kalau diajarkan. Beritahu sama teman-temannya, ajarkan pada orang lain. Nah, ini akan membuat terhafal ya, akan mudah diingat dalam kepala. Jadi perlu belajar seperti ini, walaupun kecil presentasinya, tapi ini sebagai awal untuk bisa. Nah, tanpa ilmu tidak akan bisa kan, harus ada ilmunya dulu. Nah, baru dilatih. Nah, dilatih itu ada kendala atau tidak bisa, dan maka bisa diselesaikan. Cari solusinya dapat sehingga bisa merencanakan. Setelah bisa, kemudian ajarkan pada orang lain. Jadi itu ya, fase-fase agar kita bisa menguasai suatu ilmu dengan baik. Ini horizontal yang berkaitan dengan apa? Ya, naik turun jalan ya. Naik gunung atau turun gunung atau datar vertikal. Nah, ini gunungnya, pendakiannya. Nah, sebaiknya datar. Jadi ini sudah dibahas ya tentang manajemen vertikal. Apalagi dalam persimpangan yang dibahas ini, khusus persimpangan. Jarak antara persimpangan, ini antar kota dan perkotaan, apakah fungsinya arteri, sudah ada jaraknya 40 meter, lebih kecepatan rencana. Jarak persimpangan di tikungan minimal lebih besar dari jarak pandang henti. Persimpangan. Tipe persimpangan, nah ini tipe persimpangan. Persimpangan senjang. Simpang senjang, simpang senjang. Simpang senjang. Contoh. Ada pandangan, ada penghalang.
Terusnya terlihat kendaraan ini. Ada penghalang, pandang. Ini tipe persimpangan pertigaan ini ada 311, 312, 322 sampai 333L. Ini simpang 3 lengan. Ini 3 lengan. Pertigaan. Nah, 3 lengan. Tipe persimpangannya ini 311 sampai 333L. Kemudian perempatan ini. Simpang 4 lengan. Jadi ada istilah-istilah ini perempatan. Simpang 4 lengan. Dianggap lengan. Ada 411, 412 sampai 455L. Ini ketentuan teknisnya sudah ditampilkan. Berapa jumlah lajurnya, median, tor, LT per FT. Jenis kendaraannya ini jenis simpang ya. Jadi 411 sampai 445L. Kembali. Jadi materinya ini bukan penambahan saja. Sebelumnya sudah dapatkan materi persimpangan elemen horizontal, elemen vertikal sudah juga didapatkan yang vertikal. Nah, ini sudah bagian akhir-akhir ini. Perempatan atau simpang 4 lengan. Nah, ini bagian alih pengerjaan perencanaan. Ini bukan drenase, ini persimpangan. Jadi perlu ditetapkan volume lalu lintas di persimpangan tersebut. Berapa tahun rencana. Nah, ini untuk topografi. Sudut pertemuan simpang ditetapkan berapa sudutnya. Tipe persimpangannya tipe apa? Sudah ada di atas tadi. Kendaraan rencana, wah, perlu ditetapkan. Kecepatan rencana juga ditetapkan. Nah, kalau diproses lah, dirancang, hasilnya muncul rancangan teknis simpang. Jadilah rancangan teknis simpang dalam perencanaan pengerjaan geometrik simpang. Apa yang mempengaruhi perencanaan ini? Buat membentuk gambar ya, selesai materinya. Ini kalau tambahan ini ada ada materi lagi persimpangan jalan bisa dibaca, tapi tadi sudah ada jawabannya dari tugas-tugas itu sudah ada jawabannya. Ini juga sama pembahasan teknik persimpangan, tujuan persimpangan ini sudah ada pembahasan di atas, bentuk pengendalian dan konflik persimpangan. Nah, silakan dibaca, sudah ada materinya. Ternyata sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang di sini. Termasuk yang terakhir, diharapkan kita dengan materi ini bisa memiliki ilmu pengetahuan dan juga akhlak ya, karakter. Nah, ada sekarang ini pembukaan apa namanya? Bursa kerja itu yang di tes itu psikologi dengan tes akhlak. Akhlaknya di tes. Nah, jadi perlu juga kita bangun akhlak ini dari mahasiswa. Setiap mata kuliah yang terusnya diarahkan juga berakhlak karena tujuan pendidikan itu untuk akhlak. Kalau terbentuk ini akhlak, generasi kita ke depan akan bisa baik. Karena sekarang rusak ini karena akhlak yang rusak. Dan sarjana, master, doktor, profesor, nah ini rusak akhlaknya. Akibatnya rusak negara kita di semua bidangnya termasuk teknik. Jadi perlu memang penguatan akhlak itu. Pada saat ini kita coba ambil akhlak dari Nabi Isa alaihissalam, bagaimana karakternya. Ini sebuah kisah di zaman dulu. Nah, hiduplah seorang perempuan yang namanya Maryam, ya. Bin Imran, namanya Imran, orang soleh, ini solehah. Ya, ini hamil, nah, tiba-tiba hamil. Nah, diberitahu malaikat Jibril dia hamil, dan ketika dia hamil, dia pergi dibawa kurma. Ya. Kemudian sudah mau melahirkan, dia dibawa pohon kurma. Sini malaikat memberitahukan agar dia menggoyongkan pohon kurma itu.
sehingga jatuh buah kurmanya dan itulah dimakan. Ya, dia bisa hidup dan bisa kuat melahirkan anaknya. Nah, namanya Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini adalah putra dari Maryam binti Imran, seorang wanita yang baik, beramal soleh, orang wanita soleha dan ahli ibadah. Dan saking ahli ibadahnya ini, ketika dia meminta langsung diberikan. Jadi pernah orang tuanya datang, orang tuanya asuh, Nabi datang ke tempatnya selalu ada makanan. Ditanya dari mana? Dari Allah. Ya, makanannya dia minta langsung ada. Allah SWT memberikan pelajaran besar atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Apa pelajaran bisa kita petik ini? Setelah Nabi Isa lahir, nah, pada saat itu orang-orang mencaci, mereka mencela Maryam binti Imran karena ya yang melahirkan anak tanpa bapak. Orang bilang, katakan Maryam siapa ayah dari bayi itu? Engkau telah berbuat dosa. Mereka menganggap dia sudah berbuat dosa yang melahirkan anak. Dan Maryam ya menunjukkan jarinya ke bayinya. Dia berpuasa, tidak bicara. Nah, ditunjuk ke bayinya. Isa alaihissalam. Sehingga dengan izin Allah, Isa alaihissalam masih kecil sudah bicara. Dia berbicara, sesungguhnya aku hamba Allah Ta'ala. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Nah, masih kecil sudah berbicara. Jadi luar biasa. Ini sudah kecil, Nabi Isa ini alaihissalam ya rajin belajar, ya, santun dia kepada orang tua, berbakti kepada ibunya. Ini kita coba contohnya, kita harus rajin belajar, santun pada orang tua, hormat pada orang tua, ibu dan bapak tentunya masih ada, masih hidup. Nah, ketika dewasa, bahkan 30 tahun umurnya, Nabi SAW diturunkan kitab Injil. Jadi usianya 30 tahun. Turunkanlah kitab Injil untuk disebarkan pada kaumnya dan menjadikan pedoman dalam kehidupan dunia. Nah, kitab Injil ini mengabarkan akan datangnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Kitab Injil itu ada tertulis seperti kitab Injil Barnabas. Ya, tertulis itu. Ya, ada nabi penutup. Nah, di sini dijelaskan bahwa Nabi Alaihissalam itu dia diberikan mujizat, ada mujizatnya. Nah, dari kecil bayi sudah bisa berbicara. Nah, setelah besar dia punya kemampuan dokter, bahkan bukan cuma menyembuhkan tapi menghidupkan orang mati. Nah, lebih kemampuan dokter ya. Dokter mampu menyembuhkan, memberikan obat sembuh. Tetapi Nabi SAW bukan cuma menyembuhkan penyakit, tapi juga menghidupkan orang mati. Ini orang sakit kulit ini bisa disembuhkan. Nah, kemudian dalam waktu 3 tahun, 30 tahun, 33 tahun saja, 3 tahun saja dia menyampaikan risalah kitab Injil. Kemudian pada saat 33 tahun Allah angkat ke langit. Ya, jadi sekarang Nabi Isa alaihissalam hidupnya ribuan tahun belum mati. Salah satu nabi yang hidupnya lama, ribuan tahun umurnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, dia bertemu di langit kedua. Langit kedua ya, ada pada materi sebelumnya. Bertemu Nabi Isa langit kedua. Jadi ini menunjukkan kedudukannya seorang nabi berada di langit kedua. Nabi yang belum pernah mati, nabi yang panjang umurnya ribuan tahun. Nah, dan akhir zaman nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun lagi ke bumi. Nah, di Menara Putih Damaskus dan mengalahkan Dajjal. Saat itu akan ada Dajjal mengalahkan Khalifah Imam Mahdi. Kekhilafahan nanti akan tegak kembali, umat Islam bersatu melawan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi dipimpin Imam Mahdi melawan Dajjal. Nah, yang difaham saat itu berbenturan dengan Dajjal. Ini Dajjal juga kemampuan luar biasa, sihirnya bisa juga menghidupkan orang mati. Pokoknya bara dilihat air orang lihat jadi bara. Saking cerdasnya, saking pintarnya menyihir orang. Tetapi dia menjadi musuh. Kelebihannya digunakan untuk memusuhi. Akibatnya Imam Mahdi dibantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun, kemudian bisa musnahkan Dajjal tadi. Kemudian di masanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
tinggal di bumi 40 tahun. Dalam 40 tahun meninggal. Nah, kisah ini menjelaskan bahwasanya kelak Nabi SAW juga akan berbenturan dengan Ya'juj Ma'juj, bahkan dikejar-kejar mereka. Artinya kekuatan fisik mereka lebih lemah daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini lebih hebat kekuatan fisiknya. Mereka lari sampai ke Gua Sur. Gua Sur ini kata saya tempat menerima wahyu Nabi SAW. Tapi tetap saja siapa yang menantang Allah maka akan dapatkan balasannya. Ya'juj dan Ma'juj juga akan hancur, mendapatkan wabah penyakit. Mereka dimakan ulat-ulat mati juga. Dengan kisah ini Nabi Isa alaihissalam Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai peringatan akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau sudah turun Isa alaihissalam berarti sudah dekat kiamat. Allah Tuhan yang satu dan tidak mempunyai anak. Ya Allah. Itu ahad dan tidak mempunyai anak. Yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil? Masih Islam itu meyakini Allah Ta'ala itu hanya satu. Allah Ta'ala hanya satu. Tuhan itu satu. Allah Ta'ala. Dan masih Islam itu memahami bahwa Isa alaihissalam meyakini Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah. Bukan anak Tuhan ya. Bukan Tuhan dia. Jadi Nabi Isa lahir ke belakangan. Bukan di depan. Dan di depan itu Nabi Adam. Dikatakan yang layak itu dikatakan Tuhan tidak punya orang tua, maka Nabi Adam yang layak. Bukan cuma bapak, ibu juga tidak ada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam saja manusia biasa dan itu utusan. Maka itu juga Nabi Isa alaihissalam, masih Islam. Orang Islam meyakini Isa alaihissalam itu Nabi, utusan Allah, Rasul, bukan Tuhan. Kemudian masih Islam percaya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini akan turun kembali ke bumi. Dan ini sebagai tanda bahwasanya dunia akan kiamat. Itulah hikmah pesan yang bisa didapatkan dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Maha Esa, Allah Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengannya. Ini disadikan dari kitab Zain. Ini juga ya, penulis-penulisnya. Demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Ada yang baru masuk ini, yang belum di absen ada? Sudah di absen semuanya? 05028. Sudah semuanya? Ya. 013. Sudah di absen semua? Abdul Razak sudah. 7. Ada Fatur Rozi ini sudah di absen. Terus Fatur Rozi siapa nih? Ini Fatur Rozi Sadalia. Ini belum di absen. Ya. Agung sudah ya? Iya, ada masukan-masukan mungkin tambahan? Untuk memberikan tambahan, dipersilahkan. Top skill. .04 juga ada hadir ini. 04 Renault. Ya. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau tidak ada lagi yang bertanya atau menambahkan, saya akhiri. Ya, atas kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya mengucapkan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jadi tugas itu bisa menambah pengetahuannya dari 20% menjadi 80%. Dan bisa 100% kalau ajarkan pada yang lain. Ya, dan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya.